Salam, selamat malam sahabat terkasih. Malam hari sering menjadi waktu ketika semuanya terasa lebih sunyi. Kesibukan berhenti, telepon mulai sepi, lampu kamar mulai diredupkan. Dan justru dalam keheningan seperti itu, terkadang hal-hal yang selama siang hari kita sembunyikan mulai muncul kembali. Ada yang malam ini memikirkan kesempatan yang terlewat. Ada yang menyesali keputusan masa lalu. Ada yang merasa terlalu banyak waktu terbuang. Mungkin pernah ada tahun-tahun dalam hidup kita yang terasa seperti hilang begitu saja. Tahun-tahun yang dipenuhi kegagalan. Tahun-tahun yang penuh penantian. Tahun-tahun ketika kita merasa tidak mengalami kemajuan. Dan mungkin malam ini muncul pertanyaan. Tuhan, apakah yang sudah hilang itu masih bisa dipulihkan? Firman Tuhan dalam Yoel 2 ayat 25 memberikan sebuah jawaban yang sangat kuat. Mari kita baca bersama Yoel 2 ayat 25. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Sahabat terkasih, mari kita perhatikan kata memulihkan. Tuhan tidak berkata bahwa waktu akan diputar kembali. Tuhan tidak berkata bahwa kita bisa kembali ke masa lalu dan mengulang semuanya. Tetapi Tuhan berkata bahwa Dia sanggup membawa pemulihan atas apa yang pernah kita kehilangan. Sahabat terkasih, ada seorang petani bernama Samuel. Selama bertahun-tahun, ia merawat sebuah kebun kecil milik keluarganya. Ia menanam, menyiram, membersihkan rumput, dan menunggu musim panen. Tetapi suatu tahun, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan terjadi. Hama datang. Tanaman yang selama ini dirawat perlahan rusak. Daunnya habis, buah yang diharapkan tidak pernah muncul. Ketika musim panen tiba, kebunnya hampir tidak menghasilkan apa-apa. Samuel duduk di tengah kebunnya. Ia melihat tanah yang selama ini menjadi sumber pengharapannya. Lalu dia berkata, "Percuma semua kerja kerasku bertahun-tahun seperti tidak ada hasilnya." Beberapa bulan kemudian, Samuel memutuskan untuk menanam lagi. Bukan karena dia sudah melupakan kegagalannya. Bukan juga karena dia yakin semuanya akan mudah. Tetapi karena dia memilih percaya bahwa satu musim yang buruk bukan berarti seluruh hidupnya berakhir. Dia mulai dari tanah yang sama, sedikit demi sedikit, hari demi hari. Awalnya tidak terlihat perubahan. Tetapi setelah beberapa waktu, tunas-tunas kecil mulai muncul. Kemudian daun, lalu bunga, dan akhirnya buah. Suatu pagi, Samuel berdiri di kebunnya dan menyadari sesuatu. Yang hilang tidak kembali dalam bentuk yang sama. Tapi Tuhan memberikan kehidupan baru dari tempat yang pernah terlihat mati. Sahabat terkasih, mungkin kisah itu menggambarkan hidup kita. Ada hal-hal yang memang tidak bisa kita ambil kembali. Waktu yang sudah berlalu tidak bisa diputar. Kesempatan tertentu mungkin tidak datang lagi dengan bentuk yang sama. Kesalahan masa lalu tidak bisa dihapus begitu saja. Tetapi itu tidak berarti Tuhan tidak bisa bekerja dari titik tempat kita berada sekarang. Inilah pengharapan dari Yoel 2 ayat 25. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Sahabat terkasih, firman ini bukan janji bahwa hidup kita akan menjadi persis seperti yang kita bayangkan.
Tetapi ini adalah pengingat bahwa Tuhan tidak terbatas oleh kerusakan masa lalu kita. Apa yang kita anggap sebagai akhir bisa menjadi awal yang baru di tangan Tuhan. Apa yang kita anggap sebagai tahun yang sia-sia bisa Tuhan gunakan untuk membentuk karakter kita. Apa yang kita anggap sebagai kehilangan bisa Tuhan ubah menjadi kesaksian. Mungkin kita merasa terlambat memulai, terlambat berubah, terlambat berhasil, terlambat mendapatkan kembali apa yang hilang. Tetapi jangan ukur masa depan kita hanya berdasarkan masa lalu kita. Tuhan masih memegang hari esok. Sahabat terkasih, ada seorang yang malam ini menangisi tahun-tahun yang sudah berlalu. Mungkin karena hubungan yang gagal. Mungkin karena keputusan yang salah. Mungkin karena kesempatan yang tidak dimanfaatkan. Mungkin karena masa yang begitu sulit sampai rasanya hidup hanya berjalan di tempat. Tetapi malam ini Tuhan ingin mengingatkan, jangan biarkan apa yang hilang menentukan apa yang masih mungkin Tuhan kerjakan. Belalang dalam Yoel 2 menggambarkan kehancuran yang begitu besar. Sesuatu yang datang dan menghabiskan hasil yang seharusnya dinikmati. Tetapi setelah kehancuran itu, Tuhan berbicara tentang pemulihan. Artinya, kehancuran bukan kata terakhir. Tuhan masih punya kata berikutnya. Mungkin kita tidak bisa mengubah kemarin, tetapi kita bisa menyerahkan hari esok kepada Tuhan. Malam ini, daripada terus menghukum diri kita karena masa lalu, datanglah kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku tidak bisa mengembalikan masa yang telah hilang. Aku tidak bisa memperbaiki semuanya dengan kekuatanku sendiri. Tetapi aku percaya, Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dan ketika kita tidur malam ini, lepaskan beban itu. Tidak semua harus selesai malam ini. Tidak semua pertanyaan harus terjawab malam ini. Ada hal-hal yang boleh kita serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan bekerja bahkan ketika mata kita terpejam. Besok mungkin belum sempurna, tetapi besok masih memiliki kesempatan. Masih ada pintu yang bisa Tuhan buka. Masih ada kekuatan yang bisa Dia berikan. Masih ada cerita yang belum selesai. Jadi, malam ini jangan hanya melihat apa yang telah hilang. Lihatlah kepada Tuhan yang masih ada. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, malam ini kami datang kepadamu dengan segala keadaan kami. Engkau mengetahui tahun-tahun yang telah kami lalui. Engkau tahu waktu yang terasa terbuang. Engkau tahu kesempatan yang hilang, kegagalan yang kami sesali, dan luka yang masih kami bawa sampai hari ini. Bapa, kami tidak mampu mengubah masa lalu. Tetapi malam ini kami menyerahkan masa lalu itu ke dalam tangan-Mu. Sesuai firman-Mu dalam Yoel 2 ayat 25, kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang sanggup memulihkan. Pulihkanlah kami. Bangkitkan kembali pengharapan yang hampir mati. Berikan kami kekuatan untuk memulai kembali. Ajarkan kami untuk tidak terus hidup dalam penyesalan, tetapi berjalan dalam iman. Ketika kami tidur malam ini, berikan damai dalam hati kami. Biarlah kami dapat beristirahat dengan keyakinan bahwa Engkau tetap bekerja, bahkan ketika kami tidak melihatnya. Kami serahkan hari esok ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, tahun-tahun yang hilang bukan akhir dari cerita kita. Tuhan masih sanggup memulihkan. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya.
Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.